Bisik, Bincang Sehat Asik bersama saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Pada episode Bisik kali ini kita akan membahas tentang preeklamsi, bertepatan dengan Hari Preeklamsi Sedunia yang diperingati pada tanggal 22 Mei 2024. Nah, untuk itu telah hadir narasumber kita pada hari ini. Halo. Kita sambut ya, ada Dr. Rena Saputra, SPOG. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Kak Fiona, kabar baik, sehat. Mungkin mau sapa-sapa dulu ya, Dok. Halo. Mungkin selalu berdoa supaya kita sehat selalu, terutama bagi ibu-ibu hamil yang ada di mana aja berada. Semoga sehat-sehat, lancar sampai persalinan. Oke, nah preeklamsi ini menarik tema kita hari ini ya, Dok ya, karena memang preeklamsi ini salah satu penyakit yang ditakuti oleh ibu hamil. Betul. Katanya berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, kita mau bahas dulu nih, sebenarnya preeklamsi itu apa? Jadi preeklamsia itu adalah suatu kondisi pada ibu hamil yang mengalami tekanan darah tinggi. Biasanya diawali oleh kenaikan tekanan darah. Biasanya kenaikan tekanan darah dengan hipertensi dalam kehamilan sekitar 140/90. Jadi akan semakin lama semakin naik sampai kondisi 160/110. Nah, ini termasuk kondisi yang berbahaya bagi ibu hamil. Secara normal fisiologisnya ibu hamil itu harusnya tensinya selama hamil harusnya turun, Kak Fiona. Jadi harusnya turun dengan kondisi kehamilan. Tapi apabila kondisi ibu hamil selama kehamilan justru tensinya naik, semakin lama semakin naik, maka itu termasuk berbahaya. Termasuk salah satu faktor risiko terjadinya preeklamsia. Jadi preeklamsia ini dampaknya sangat tidak bagus sekali bagi ibu hamil. Di Indonesia sendiri, preeklamsia ini merupakan penyebab kematian ibu hamil nomor 2 di Indonesia, bahkan di dunia juga. Yang pertama adalah pendarahan pada saat persalinan, pendarahan setelah persalinan. Yang kedua adalah preeklamsia ini sendiri, di mana presentasinya nggak terlalu jauh. Di mana kita ketahui pada tahun 2022 data di Indonesia penyebab kematian ibu yang disebabkan oleh pendarahan itu sekitar 41%. 31%. Sedangkan preeklamsia 29%. Jadi 29 dengan 31 itu mempunyai sedikit sekali perbedaannya. Dan preeklamsia ini menjadi penyumbang kematian ibu di Indonesia yang tertinggi nomor 2. Iya, artinya memang ini bahaya ya, Dok ya. Ya. Nah, biasanya itu pada usia kehamilan berapa itu, Dok, terjadi preeklamsi ini, Dok? Nah, preeklamsia ini biasanya kita tegakkan diagnosanya pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Di atas 20 minggu, ibu hamil mengalami tekanan darah yang sangat tinggi, 160/90/110, maka ini bisa kita katakan preeklamsia. Preeklamsia ini dulu dibagi preeklamsia ringan dan berat, namun sekarang hanya hipertensi dalam kehamilan dan preeklamsia. Di mana preeklamsia ini tekanan darah di atas 160/110 disertai dengan kerusakan organ. Jadi kerusakan organ ini banyak, Kak. Jadi penyebabnya, patofisiologi atau penyebab dari preeklamsia ini sendiri itu belum diketahui secara pasti. Namun kondisi kehamilan itu dapat menyebabkan preeklamsia. Jadi apa penyebab preeklamsia ini? Ibu hamil pasti mempunyai resiko preeklamsia. Setiap kondisi kehamilan mempunyai resiko preeklamsia. Cuman untuk pastinya kita tidak tahu, kita hanya belum diketahui secara pasti, namun bisa kita kategorikan dari faktor resikonya. Jadi berdasarkan teorinya, patofisiologinya itu adalah adanya gangguan kegagalan sirkulasi atau gangguan peredaran darah pada plasenta ibu yang menyebabkan kondisi yang memberat yang dialami oleh seluruh tubuh ibunya. Jadi kegagalan sistemik atau adanya kerusakan dari endotel atau kerusakan dari pembuluh darah yang terjadi seluruh tubuh sistemik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi yang saya bilang tadi ada kerusakan organ, berarti misalnya ada kerusakan pembuluh darah di ginjal, itu menyebabkan adanya proteinurin. Jadi pada saat pemeriksaan laboratorium didapatkan proteinurin, berarti itu sudah bisa kita katakan preeklamsia berat. Ya, kemudian ada gangguan misalnya di paru-paru, misalnya ada penumpukan cairan juga di paru-paru disebabkan oleh kerusakan dari pembuluh darah di paru-paru sehingga menyebabkan udem paru, itu juga sudah bisa katakan preeklamsia berat. Kemudian adanya keluhan nyeri ulu hati, itu berarti ada gangguan di
hati, yang menekan dari lambung sehingga menyebabkan nyeri ulu hati, mual muntah, bahkan bisa kerusakan di mata, pembuluh darah mata, menyebabkan pandangan kabur, bisa menyebabkan kaki bengkak, pokoknya semua seluruh tubuh sistemik itu berbahayanya pada preeklamsia. Dan biasanya kita tegakkan pada usia di atas 20 minggu. Dan ini kaitannya erat tadi dengan tekanan darah. Betul. Nah, tekanan darah ini sendiri pada ibu hamil apakah harus ada riwayat hipertensi dulu sebelumnya? Atau bisa nggak dok terjadi pada ibu hamil yang tidak ada nih riwayat hipertensi selama sebelum hamil? Apakah bisa kemungkinan terjadi preeklamsi dok? Nah, yang seperti saya katakan tadi, meskipun sebelum kehamilan ibu hamil tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi, tetapi dia memiliki kondisi kehamilan, itu bisa tetap mengalami namanya preeklamsia atau keracunan kehamilan. Namun ada beberapa faktor risiko yang bisa kita jelaskan. Semuanya sudah tertera di buku pink ini. Jadi ini sangat penting sekali bagi ibu-ibu hamil memiliki buku dari Kemenkes ini, karena ini sudah lengkap sekali informasi yang ada di sini. Di sini juga disebutkan bahwa ada faktor risiko dari untuk terjadinya preeklamsia. Itu bisa kita screening pada saat usia kehamilan di bawah 20 minggu. Jadi pada saat kunjungan ke puskesmas itu kita akan screening semua kondisi pada ibu hamil. Jadi seperti yang kita ketahui pada Permenkes nomor 21 tahun 2021 itu disebutkan minimal kunjungan ibu hamil antenatal care di puskesmas minimal 6 kali. 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Pada pertama kali ibu hamil berkunjung ke puskesmas itu kita akan screening secara keseluruhan. Jadi ada istilah yang namanya 10T, di mana 10T itu adalah yang pertama kita timbang berat badan ibunya. Kita timbang berat badan, kemudian ukur tekanan darah. Nah, di sini yang kita screening dari preeklamsia tadi. Ukur tekanan darah, apabila didapatkan MAP atau tekanan darah rata-rata di atas 90, maka itu sudah bisa kita kategorikan menuju ke faktor risiko terjadi preeklamsia di kemudian hari di kehamilan berikutnya. Makanya jika di atas 90 MAP-nya, maka harus kita rujuk ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter spesialis. T yang ketiga adalah kita ukur lingkar lengan atas untuk status gizi ibunya. Kemudian yang keempat adalah kita ukur tinggi fundus uteri. Yang kelima detak jantung bayinya. Kemudian apakah sudah pernah vaksin TT, kemudian pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan laboratorium termasuk HB dan yang lain-lain, dan protein urin juga bisa dilihat di situ. Kemudian tata laksana kasus, temu bicara dan konseling, dan USG. USG ini dilakukan pada trimester 1 dan trimester 3. Itu dilakukan oleh dokter. Jadi selama 6 kali pertemuan itu ada bertemu dengan dokter 2 kali, yaitu di pertama usia kehamilan di bawah trimester pertama dan 1 kali pada trimester ketiga. Di situ kita lakukan untuk screening dari pemeriksaan preeklamsia. Nah, apa saja faktor risiko terjadinya preeklamsia? Makanya dapat kita ketahui di buku ini. Yang pertama, apabila ibu multipara atau ibu yang memiliki anak kehamilan lebih dari 1, ini kehamilan kedua atau ketiga dan lebihnya, namun dia dengan pasangan yang baru. Misalnya ibunya sudah punya anak pertama, kemudian suaminya meninggal atau bercerai, kemudian dia menikah lagi dengan suami yang baru, itu menjadi faktor risiko terjadinya preeklamsia. Jadi faktor risikonya ini kita kategorikan 2. Yang pertama kategori risiko sedang, itu kita kasih tanda warna kuning. Kemudian risiko tinggi kita kasih tanda warna merah. Tanda kuning ini atau risiko sedang ini tadi multipara atau ibu dengan kehamilan kedua atau lebih dengan pasangan suami yang baru. Yang kedua kehamilan dengan berbantu, misalnya kayak bayi tabung atau dengan obat stimulasi induksi atau program, itu juga bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya preeklamsia. Yang ketiga, ibu dengan usia kehamilan di atas 35 tahun, itu juga faktor risiko terjadinya preeklamsia. Nulipara ini adalah kehamilan pertama ya, jadi ibu-ibu hamil pertama ini justru meningkatkan terjadinya faktor risiko preeklamsia.
Yang berikutnya multipara dengan jaraknya lebih dari 10 tahun. Jadi misalnya anak pertamanya udah umur 11 tahun, hamil lagi. Nah, itu jadi menjadi faktor risiko sedang dan itu kita kasih warna kuning. Kemudian adanya obesitas atau IMT yang lebih dari 30. Kemudian ada multipara yang tadi. Jadi faktor risiko yang kuning tadi kita akan kumpulkan. Apabila didapatkan dua faktor risiko sedang atau yang warna kuning, maka segera rujuk ke rumah sakit. Atau jika ada satu aja tanda merah, itu harus kita rujuk ke rumah sakit segera. Adapun yang warna merah atau risiko tinggi adalah ibu dengan hamil kedua dengan riwayat sebelumnya dengan preeklamsia. Kalau misalnya dia hamil kedua, hamil pertama kemarin dia sudah terdeteksi preeklamsia, maka itu kita kategorikan risiko tinggi atau kita beri warna merah, maka harus segera kita rujuk ke rumah sakit. Kemudian adanya kencing manis atau diabetes dalam kehamilan, kemudian hipertensi yang kronis atau sebelum kehamilan dia udah punya hipertensi, maka itu juga faktor risiko tinggi terjadinya preeklamsia di kemudian hari. Kemudian penyakit ginjal, penyakit autoimun, kemudian keguguran berulang atau penyakit autoimun seperti APS, itu juga menjadi salah satu faktor yang berat untuk terjadi preeklamsia. Maka jika ada dua tanda kuning dan atau satu tanda merah, maka itu segera kita rujuk ke rumah sakit. Oke. Lalu apa nih dok biasanya tanda dan gejala dari preeklamsi ini dok? Nah, tanda dan gejala biasanya ibu-ibu hamil biasanya nggak merasa ada gejala apa-apa nih biasanya. Tensi tinggi pun kadang-kadang karena kontrol ke bidan, ke puskesmas atau ke rumah sakit baru diketahui tensi tinggi. Nah, itu yang berbahayanya karena dia silent. Kecuali kalau udah memberat baru dia ada gejala yang berat. Tapi pada saat awal-awal dia kan tensinya semakin lama semakin naik secara perlahan. Makanya harus rutin untuk ibu hamil kontrol ke tenaga kesehatan baik di bidan atau di puskesmas. Nah, apabila terjadi gejala yang memberat, preeklamsia berat, maka dikatakan tensi di atas 160 per 110, kemudian didapatkan kayak raboteremia protein urin, kemudian peningkatan dari enzim transaminase seperti kenaikan SGOT dan SGPT, serta penurunan dari kadar trombosit di bawah 100.000, maka itu dapat dikatakan perburukan dari preeklamsia. Atau ada tanda-tanda subjektif seperti nyeri ulu hati, mual muntah, pandangan kabur, atau nyeri kepala hebat. Nah, apabila ada salah satu dari tanda itu, harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena ibu-ibu dengan tensi tinggi ada keluhan seperti yang tadi, maka itu adalah tanda-tanda gejala awal akan terjadinya kejang atau eklamsia. Tadi preeklamsia, ini terjadinya eklamsia adalah terjadinya kejang pada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi. Kalau udah kejang, nggak bagus buat ibunya, nggak bagus juga buat bayinya. Makanya kalau sudah terjadi kejang atau perburukan dari preeklamsia, harus segera diterminasi kehamilannya. Harus dilahirkan kehamilannya minimal dalam 12 jam sejak terjadi kejang. Makanya itu kondisi yang sangat memburuk ini yang banyak menyebabkan kematian pada ibu bahkan pada bayi. Ini yang efek dari preeklamsia yang sangat jelek tadi. Itu biasanya pada usia kandungan berapa itu dok yang harus dilahirkan segera itu dok? Kalau terjadi eklamsia, berapapun harus langsung kita lahirkan. Tapi kalau kondisi preeklamsia masih boleh kita tunggu apabila kondisi ibunya stabil, kita turunkan tekanan darahnya, kemudian kita kasih obat anti kejang, kita kasih obat anti tensi dan untuk pematangan paru. Apabila di atas 34 minggu kita lahirkan. Itu tadi kan cukup berbahaya ya. Ya. Biasanya ada nggak dok yang terjadi pada bayi jika ibunya mengalami preeklamsi ini dok? Nah, apabila ibu mengalami preeklamsia, berarti kan itu memang ada gangguan sirkulasi darah pada plasenta. Sehingga yang pertama biasanya paling sering terjadi adalah gangguan pertumbuhan bayi di dalam rahim. Ya, jadi adanya janin IUGR, janin kecil, ya, janin tidak sesuai dengan usia berat badannya atau pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Itu dikarenakan preeklamsia tadi. Yang kedua bisa terjadi gawat janin kalau misalnya sudah terjadi kejang atau kekurangan oksigen atau ada odem paru pada ibunya, bahkan bisa menyebabkan kematian pada janin. Itu yang kita khawatirkan jika terjadi preeklamsia karena bukan berefek pada ibunya aja, juga berefek pada janinnya. Oke dok.
misalnya sudah terjadi persalinan, apakah masih ada kemungkinan terjadi preeklamsi nggak? Nah, terjadinya preeklamsia ini adalah tata laksananya adalah lahirkan. Karena apabila masih ada bayi atau masih ada plasenta di dalam tubuh ibunya, pasti akan mengalami perburukan terus. Makanya kita lahirkan. Begitu kita lahirkan, biasanya setelah plasenta lahir, biasanya kondisi ibunya mulai kondisi kembali membaik. Nah, apabila pasien dengan riwayat memiliki preeklamsia sebelumnya bisa mengalami preeklamsia di kehamilan berikutnya, itu yang harus kita pantau secara ketat. Kalau perlu kita beri obat-obat untuk penurunan tekanan darah dan harus kontrol di rumah sakit. Kalau perlu setiap bulan kita kontrol di rumah sakit oleh SPOG dengan kondisi pemantauan yang ketat. Karena bisa saja terjadi preeklamsia yang berulang karena itu menjadi faktor resiko tinggi terjadinya preeklamsia di kehamilan berikutnya. Untuk si ibu nih dok, saya sudah terjadi preeklamsi, anaknya sudah dilahirkan, ada nggak dok dampak jangka panjang bagi si ibu ini dok? Ya, Preeklamsi ini. dari preeklamsia tadi, jadi kayak misalnya tekanan darah tinggi tadi, itu juga kan kayak yang saya bilang tadi sistemik, jadi dia memang dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu dia apabila terjadi perburukan yang terus menerus sehingga bisa menyebabkan kerusakan organ yang permanen. Makanya pada saat preeklamsia itu kita lahirkan, dia akan kondisinya mulai berturun, tapi apabila dia berlanjut terus, itu bisa menyebabkan yang permanen pada ibunya seperti kerusakan ginjal yang terus ada kerusakan di hepar ataupun di otak, itu biasanya yang menyebabkan perburukan. Dan yang kita khawatirkan adalah tekanan darah tinggi. Tidak jarang terjadian pasien dengan tekanan darah tinggi atau preeklamsia dan eklamsia ini bisa terjadi stroke perdarahan. Nah, pada pasien-pasien yang kejang kemudian tidak sadar, nah kita perlu curiga tensinya terlalu tinggi, maka kita akan CT scan, biasanya didapatkan adanya pecah pembuluh darah di otak yang menyebabkan stroke perdarahan. Nah, itu juga jadi salah satu perburukan dari preeklamsia yang bisa menyebabkan kematian. Ya, cukup bahaya juga ini ya dok. Bagaimana jadi pucat nih? Jadi takut hamil ya enggak juga. Penting harus teratur konsumsi. Nah, bisa dicegah ini preeklamsia Kak. Jadi kita harus kontrol kehamilan secara teratur. Kemudian menurut keilmuannya bisa memang tidak pengobatannya adalah terminasi atau dilahirkan. Tapi ada pengobatan untuk pencegahan terjadinya preeklamsia di kemudian hari. Jadi dari awal kehamilan sudah kita berikan suplemen-suplemen untuk mencegah. Dari keilmuannya itu didapatkan sudah terbukti bahwa suplemen kalsium bisa menurunkan risiko terjadi preeklamsia. Kemudian pemberian aspilet atau aspirin low dose itu juga bisa mencegah terjadinya preeklamsia. Jadi pada ibu-ibu hamil yang sudah pernah preeklamsia sebelumnya, suplemen ini sangat penting kita berikan. Aspirin atau aspilet dan kalsium. Jadi yang itu memang harus diberikan dari awal kehamilan sampai nanti mau melahirkan, sehingga bisa kita cegah terjadinya preeklamsia berulang di kehamilan berikutnya. Itu kan pencegahan bagi mungkin ibu yang mulai terdeteksi, ada nih kayaknya nih ada faktor resiko, kita kasih obat. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin tidak ada nih dok faktor resikonya, ada nggak dok pencegahan lain yang bisa dilakukan agar jangan sampai nih terjadi preeklamsi gitu dok? Ya, makanya tadi di buku ini memang didapatkan adanya, ini sudah lengkap sekali ya, buku dari Kemenkes ini sudah bagus sekali untuk pencegahan terjadi komplikasi kehamilan pada kehamilan. Di sini ada grafik untuk tekanan darah. Jadi setiap kontrol harus diisi untuk grafik tekanan darah seperti ini. Apabila didapatkan salah satu faktor resiko tadi, resiko sedang maupun resiko berat, nah ini harus segera dirujuk ke rumah sakit. Jadi kita memang pencegahannya adalah rujuk ke rumah sakit dan ketemu dengan SPOG-nya. Nanti kita akan apakah kita perlu kita berikan obat penurunan tekanan darah atau kita berikan suplemen seperti tadi. Dan harus terpantau kondisi tensi daripada pasien. Jika tensi di atas 140, maka perlu kita berikan obat penurun tensi secara rutin. Apabila 160 tensinya, maka harus segera dibawa ke rumah sakit, masuk ke IGD langsung kita
Oh, jadi langsung ke IGD ya, nggak perlu ke poli berarti ya, Dok? Jadi kalau udah 160/10 langsung ke IGD ya. Jadi memang langsung itu adalah kondisi emergensi yang harus segera dapat penanganan segera. Misalnya bagi ibu yang punya hipertensi juga, tapi kan pasien kadang-kadang nggak tahu dok berapa sih tekanan darah saya, apakah bisa langsung ke IGD juga, dok? Bisa, pokoknya kalau misalnya apabila ada kondisi yang memberat, misalnya ibunya sakit kepala, mulai adanya bengkak pada kaki, bengkak pada tangan, bengkak pada mata, sempat pada muka, nah itu harus segera bawa ke IGD aja, langsung kita ini ya, langsung kita periksa, dan kalau misalnya tinggi memang segera kita tata laksana untuk tekanan darah tingginya. Oke, baik, Sobat Bisik, nggak terasa ya sudah banyak sekali tadi informasi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rendra, mulai dari penyebabnya, faktor risikonya, dan hal yang harus dilakukan bagi ibu hamil. Tadi berapa kali, Dok, dalam kehamilan wajibnya, Dok? Jadi selama kehamilan wajib 6 kali, 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Yang paling penting adalah pertemuan pada trimester pertama dan pertemuan kelima, Kak Fiona. Jadi yang pertemuan kelima itu sekitar 34-35 minggu, itu ketemu dengan dokter spesialisnya, adalah untuk menentukan metode persalinannya, apakah kondisinya normal, bagus semuanya, apakah bisa terpenuhi syarat-syarat untuk lahir normal, itu akan ditentukan pada usia 34-35 minggu. Atau apakah ada faktor resiko yang menyebabkan, oh ini nggak bisa lahir normal, maka kita tentukan di sana. Dan juga pertemuan kelima itu selain untuk menentukan metode persalinan, juga untuk menentukan KB di kemudian hari. Jadi harus kita jarakkan kondisi persalinan dan kehamilan yang bagus supaya tidak terjadi komplikasi yang tidak bagus di kemudian hari. Gitu. Nah, terakhir sebelum kita tutup nih, Dok, ada closing statement nggak, Dok, terkait juga dengan peringatan Hari Preeklamsi Sedunia ini, Dok? Ya, jadi kalau misalnya bisa saya berikan ini kepada ibu-ibu hamil dimanapun berada, kontrol, harus sering-sering kontrol, sering-sering cek ke tenaga kesehatan, baik di bidan, puskesmas, rumah sakit ataupun dokter kandungan kesayangan ibu-ibu semua. Makanya kita cek tensi, kita berikan suplemen. Kemudian yang paling penting adalah kita cegah terjadinya preeklamsia di kemudian hari. Karena bisa kita cegah terjadinya preeklamsia ini asal kontrol teratur, makan makanan yang gizi tinggi dengan menu gizi seimbang, serta mengkonsumsi suplemen-suplemen selama kehamilan. Oke. Baik, nggak terasa ya. Seru kayaknya ya. Baik, nggak terasa ya, sudah banyak sekali informasi dan edukasi yang diberikan. Semoga kita semua semakin aware lagi ya, Dok, ya. Amin. Tentang preeklamsi ini. Dan jika misalnya Sobat Bisik ada pertanyaan, boleh silahkan hubungi kami via Instagram PKRS RSUD Kota Dumai atau official RSUD Kota Dumai. Silakan DM dan jangan lupa follow untuk mendapatkan informasi lainnya. Baik, Dok, begitu kita tutup podcast kita pada hari ini ya, Dok, ya. Siap. Saya mewakili narasumber kita, dan sebelumnya terima kasih nih, Dok, telah hadir di podcast. Sama-sama, saya juga bahagia sudah diundang, bisa berbagi ilmu untuk semua ibu-ibu hamil yang ada di sini. Oke, terima kasih ya, Dok. Saya mewakili narasumber dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.